Menikahi Wendy Kang. Nessa menggertakkan gigi. Damar berubah dalam semalam menjadi pemilik PT Citra Adidaya. Bukanlah hal yang mengejutkan apabila pria itu menghentikan kerjasama dengan perusahaan Harry. Ini jelas sebuah cara untuk balas dendam bagi pria itu. Nessa tersenyum pahit. Maaf Om, tapi sayangnya Nessa nggak bisa bantu masalah ini. Aku cuma karyawan kecil di perusahaan. Harry memang tidak mengharapkan Nessa untuk membantu banyak. Dia berkata, begini aku tadi sempat bertemu dengan Pak Ricky. Tapi, dia nggak mau bicara banyak sama Om. Apa kamu bisa bantu Om untuk masuk ke dalam perusahaan dan bertemu Pak Ricky lagi? Nessa menggigit bibir selagi menatap Harry. Lalu, dia menghela napas. Om Harry, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, Pak Ricky bukan atasan kita lagi. Sekarang, pemilik Citra Adidaya adalah Damar. Damar yang mana? Harry terlihat bingung. Nessa mengerutkan wajahnya. Memangnya ada Damar yang mana lagi? Jelas Damar mantan suami Kak Sisi. Wajah Harry berubah dalam sekejap. Pria itu terlihat sangat terkejut, seakan dia melihat langit runtuh dengan mata kepalanya sendiri. Nessa berkata, menurutku, salah bila Om kemari untuk minta tolong denganku. Akan lebih baik bila Om minta tolong ke Tante Amel atau Kak Sisi. Ya, walau menurutku itu juga nggak akan berguna banyak mengingat perlakuan kita ke Damar dulu. Kenyataan yang begitu pahit. Ini, Harry memucat. Dia jelas sengaja membalas dendam. Faktanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Damar. Kemarin, Damar berbicara dengan Bari dan meminta pria itu untuk mengurus Citra Adidaya. Bari kemudian menelepon Ricky untuk membahas mengenai kerjasama. Sungguh, saat menerima telepon dari Bari, Ricky merasa seluruh tubuhnya melemas. Dia sedang berbicara dengan orang terkaya di kota JC. Karena bisnis dengan perusahaan Bari sangat besar, maka Ricky pun mengambil sebuah keputusan. Segala bisnis kecil yang tidak terlalu penting atau menguntungkan segera dihentikan. Dengan demikian, Citra Adidaya bisa memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengerjakan semua bisnis dari Bari. Dalam hal ini, Harry hanya secara tidak langsung terkena dampaknya saja. Sejujurnya, aku juga dalam kondisi yang sangat sulit. Wajah cantik Nessa penuh dengan kekhawatiran. Selagi bekerja di perusahaan ini, aku merasa bahwa aku bisa kehilangan pekerjaanku kapanpun. Setelah makan dengan Stephen, Damar pergi ke rumah sakit untuk menemui Jimmy. Dia sangat senang ketika melihat bocah kecil itu terlihat jauh lebih baik dari biasanya. Wajahnya tak lagi sepucat dulu, ada keceriaan dan harapan bersinar yang terlihat. Setelah mengunjungi Jimmy, Damar kembali ke rumah. Sekarang, Damar tidak perlu lagi bekerja konstruksi, perusahaan juga telah ditangani oleh Bari dan Ricky. Lilia sendiri masih belum memberikan Damar tugas apapun terkait identitasnya sebagai Night Watcher. Sekarang, Damar benar-benar tidak memiliki hal yang perlu dilakukan. Ketika Damar kembali ke rumah, hari sudah siang. Lilia dan Nidia telah selesai memasak makan siang. Saat Damar masuk dari pintu, Lilia meliriknya dan berkata, kamu nggak ada kerjaan sekali, ya? Damar terkekeh, ya, memang tadi berikan pekerjaan, aku harus bagaimana? Aku belum sepenuhnya ditugaskan kembali sebagai Night Watcher, tentu saja tak ada kerjaan. Lilia menatap Damar untuk sesaat, lalu menjatuhkan pandangannya. Night Watcher, kamu tidak perlu kembali. Hah? Damar bertanya dengan heran, apa maksudmu? Aku telah menelepon pria tua itu tadi. Lalu, dia berkata bahwa kamu tidak perlu kembali. Lilia melanjutkan, dalam 3 tahun terakhir, entah pihak internal Night Watcher maupun pihak-pihak lain, semua orang berpikir bahwa kamu sudah tidak ada. Dengan demikian, ini adalah sebuah keuntungan. Jangan menunjukkan dirimu dulu. Bekerja samalah dengan kami dalam diam untuk menyelesaikan beberapa misi. Lebih santai, wanita itu menjelaskan dengan detail. Mata Damar berbinar. Benar juga, aku juga bisa lebih bebas kalau memang begitu. Lalu, dia mengerutkan kening. Kalian bagaimana? Sudah selesaikan tugasnya. Sedang dilaksanakan, Lilia berkata. Sudah waktunya untuk memberikanmu tugas. Di sebelahnya, Nidia yang sedang makan tiba-tiba terbatuk. Damar tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan Nidia. Sudah temukan orang-orang mereka. Sebenarnya masih belum, Lilia berkata, tapi kami tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk menculik atau membunuh Wendy. Mereka ingin memaksa Bari bergabung dengan organisasi mereka. Mata wanita itu memancarkan sedikit amarah. Kamu tahu bahwa Bari mengetahui keberadaan Night Watcher, bukan? Saat kami baru tiba, kami sudah tekankan pada Bari untuk menjaga rahasia. Sekarang, yang terpenting adalah menjaga keselamatan Wendy. Jadi, Damar tak mengerti inti dari segala ucapan Lilia. Jadi, kita perlu mengirim seseorang untuk melindungi Wendy tanpa pengetahuan Red Lotus, Lilia berkata dengan tenang. Artinya, kalian ingin aku menjadi pengawal Wendy.
Damar bertanya dengan heran. Hal semacam ini bukan masalah bagi Damar. Dulu, Damar sering menjalankan tugas yang mengharuskannya untuk berpura-pura sebagai seorang pengawal. Bukan, pengawal terlalu kentara. Lilia berkata, kalau kamu jadi pengawal Wendy, Red Lotus pasti bisa mengendus keberadaan Night Watcher. Mereka akan memilih untuk menargetkan Wendy saat dirimu tak ada. Setelah mengatakan ini, Lilia melihat ke arah Damar. Kamu telah menghilang selama 3 tahun. Di kota JC, kamu hanyalah orang biasa. Jadi, ketika kamu muncul di sebelah Wendy, tidak akan ada yang mencurigainya. Selain itu, dengan identitas seorang suami. Tunggu, Damar merasakan ada yang tidak beres. Identitas apa? Suami, Lilia menjawab singkat. Aku sudah bilang, setelah kita tiba di kota JC, kita sudah berbicara dengan Bari. Oleh karena itu, pesta keluarga Kang hari itu adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh kami. Dari semua orang, Bari memutuskan untuk memperlakukanmu dengan sangat baik. Jadi, bisa dikatakan kamu orang yang terpilih untuk menjadi menantu keluarga Kang. Damar ternganga. Lilia, kamu bercanda. Lilia tidak mengacuhkan ucapan Damar. Dengan cara ini, kamu bisa berada di dekat Wendy tanpa dicurigai siapapun. Kamu bisa berada di tempat wanita itu berada kapanpun kamu mau. Melindungi dirinya selama 24 jam bukanlah masalah besar dengan identitas tersebut. Aku rasa kamu lupa bahwa identitasku bukan lagi orang biasa. Aku sudah punya perusahaan logistik terbesar di kota JC. Foto wajahku ada di papan pengumuman perusahaan tersebut dan ada banyak orang yang melihatnya. Damar mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab aneh ini. Lilia menganggukkan kepala. Ya, memang benar. Bukan masalah. Bilang saja itu hadiah dari Bari. Mendengar hal ini, Damar mengerutkan kening. Kalau memang begitu, bukankah dia bisa dianggap semua orang sebagai pria yang jadi beban keluarga? Bersambung.